Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Rasul Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini dikaruniai Allah sehat zahir lan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kita masih melanjutkan keterangan Khamis yang lalu. Kita masih berbicara tentang penjelasan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ketika seseorang sudah meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang maujud, yang hakiki selain Allah,
maka ada 12 kewajiban. 12 kewajiban yang zahir dan 12 kewajiban dibagi dua, 6 masalah yang zahir dan 6 masalah yang batin. Amma dzahiratu, yang adapun masalah yang zahir yang sudah kita bahas, yaitu at-thaharah, melakukan penyucian, baik penyucian zahir maupun penyucian batin, baik penyucian yang ada kaitannya dengan dosa-dosa kita kepada Allah maupun dosa-dosa kita kepada sesama manusia. Setelah kita melakukan at-taubatu min jami'idz dzunub, setelah kita melakukan, dalam istilah yang lain itu dikatakan tahalli tajalli. Tahalli, kita keluarkan akhlak-akhlak mazmumah, akhlak yang tidak baik dari diri kita. Kemudian setelah kita keluarkan, kita masukkan akhlak-akhlak mahmudah. Kemudian yang nomor 3, dengan 2 proses ini maka muncullah yang namanya tajalli. Artinya apa? Artinya mampu untuk melakukan satu perbuatan yang baik, dan perbuatan yang baik itu adalah tidak mampu diwujudkan kecuali atas pertolongan ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya yang nomor 2, yaitu kita menjalankan sholat. Sholat kita lakukan setelah kita melakukan penyucian. Sholat ini secara bahasa, apa Pak Toh? Sholat secara bahasa itu, menurut bahasa sholat ad-du'a. Sholat menurut bahasa as-sholat lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa doa, permohonan dari hamba kepada Allah. Itu secara bahasa. Kemudian sholat ini kalau diartikan secara istilah, kenapa Pak Amiril? Sholat secara istilah dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat. Kemudian sholat ini, apa ini? Sholat li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Jadi mulai dari takbir, Allahu Akbar, kita ingat Allah. Begitu juga ketika kita membaca doa iftitah, kita juga ingat Allah. Begitu juga ketika kita membaca Fatihah, terjadi dialog antara hamba dan Allah. Mulai dari apa? Bismillah sampai waladhdallin. Itu terjadi dialog, komunikasi antara hamba dengan Allah. Begitu juga setelah itu kita membaca surat. Surat yang kita baca, surat yang paham, yang ngerti artinya. Misalnya surat yang ngerti itu, kita membaca surat Al-Ikhlas, kan ngerti. Qul huwallahu ahad, ngerti. Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Paham. Kemudian kita rukuk, paham dengan apa yang kita baca ketika rukuk. I'tidal juga paham. Sujud juga paham. Duduk di antara 2 sujud paham. Tahiyat awal paham, tahiyat akhir paham. Ya, makanya
Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Akan tetapi ujian-ujian ketika kita sholat itu banyak. Mengingat permasalahan-permasalahan di luar sholat, ketika sholat ingat. Ketika kita membaca Fatihah menghadap Allah, lupa. Lisan kita membaca, hati di luar sholat. Ketika kita sujud, ketika kita rukuk, posisi rukuk kita menghadap kepada Allah, lupa. Sampai kegiatan-kegiatan berikutnya. Sehingga apa? Sehingga dibutuhkan beberapa hal untuk membuat seseorang itu bisa khusyuk. Kata Imam Ghazali, antara lain, kemarin yang sudah paham, itu kita bahas apa Pak? Ambilin. Supaya sholat ini bisa khusyuk, antara lain, paham. Bacaannya paham, artinya paham. Mulai takbir sampai tahiyat. Fahmun. Di samping paham, kita menghormat takzim. Takzim, menghormat kepada Allah yang Maha Agung. Di samping takzim, kita ada nilai-nilai roja. Mengharap sholat yang kita lakukan itu mendapat ridho dari Allah. Di samping roda ada yang namanya al-haya. Malu. Ketika kita sudah diberi nikmat-nikmat Allah yang banyak, ketika kita sholat tidak bisa khusyuk. Haibah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu menurut Imam Ghazali supaya sholat yang kita lakukan itu bisa khudur, bisa khusyuk. Makanya di dalam kitab Hikam, sholat itu as-sholat nurun. Sholat itu cahaya. Jadi sholat itu cahaya makrifat yang ada di dalam hati seseorang. Sehingga dengan sholat itu ada cahaya menuju mata. Ada cahaya bersinar tangannya, telinganya, lisannya, kakinya, perutnya, pendengarannya. Karena dengan sholat itu mampu menggunakan lisannya yang baik. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan inna sholata tanda anil faksha iwal mungkar. Sholat mencegah faksa dan mungkar. Artinya apa? Ada perubahan. Saat durungi sholat, menjadi orang yang sering ghibah, sering namimah, sering mengucapkan yang kurang baik. Setelah sholat ada perubahan. Tidak mau menghibah, tidak mau namimah dan sebagainya. Ada perubahan. Inna sholata tanda anil faksha iwal mungkar. Sholat mengandung nur cahaya yang masuk di dalam hati, mengandung makrifat sehingga tangannya bercahaya. Artinya bercahaya, tangannya digunakan untuk menolong gampang, tangannya digunakan untuk ibadah gampang, kakinya digunakan untuk menuju masjid gampang, pendengarnya digunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Itu adalah di dalam kitab Hikam dikatakan bahwa sholat adalah merupakan cahaya yang masuk di dalam hati akan memberikan satu manfaat barokah kepada seseorang itu. Kemudian sholat adalah merupakan penyucian hati. Sholat merupakan penyucian hati dari dosa-dosa yang dilakukan. Karena Nabi besar Muhammad SAW bersabda yang artinya diumpamakan orang yang sholat 5 kali, 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, diumpamakan orang yang punya rumah, depannya ada sungai yang mengalir, setiap hari mandinya itu 5 kali. Tak tahu mandi berapa kali?
Berapa? 2 kali atau 3 kali mandinya? 3 kali. Ini mandinya 5 kali. Kalau ada orang mandi 5 kali, bersih apa enggak Pak Tok? Bersih kan? Nah, ketika sholat itu dilakukan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, maka gitu, fisiknya itu adalah bersih. Begitu juga rohaninya juga bersih. Itu perumpamaan ketika seseorang itu menjalankan sholat 5 waktu dilakukan dengan baik. Maka dari itu, secara teori sholat gampang, tetapi prakteknya untuk menjadikan hudur, untuk menjadikan khusyuk, untuk menjadikan konsentrasi, itu adalah membutuhkan satu perjuangan dan ditambah dengan ilmu pengetahuan. Buktinya apa? Ya buktinya ketika sudah menjalankan sholat, masih mau menghibah, masih mau an-namimah, masih mau melakukan yang tidak baik. Padahal tadi sudah dikatakan innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat mencegah dari perbuatan faksa dan munkar. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang nomor 2. Ya, setelah toharo, kemudian yang nomor 2 adalah sholat bagi orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bagi orang yang meyakini tidak ada yang maujud di dunia ini kecuali Allah. Ada 6 kewajiban yang gaib dan ada 6 kewajiban yang batin. Itu yang nomor 2. Kemudian berikutnya sebelum saya lanjutkan yang nomor 3, mungkin supaya ada komunikasi, ya, ada yang tanyakan, Pak Kemas, silakan. Ya. Nah. Ya. 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 Oke, terima kasih ya Mas atas informasinya. Ada 4 hal atau ada 3 hal yang sudah istiqomahkan, terutama yang wajib. Zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dipilih yang terbaik. Sholatnya dipilih yang terbaik. Maksudnya waktunya, pelaksanaannya. Dilakukan dengan berjamaah. Setelah ini mudawamah, setelah ini istiqomah terus, yang akan menghasilkan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, yang akan memberikan nur, cahaya, kebersihan, terbukanya hijab. Ya, maka yang kedua diimbangi dengan yang sunnah. Sunnah kan sholat rawatib, sholatul lail, sholat duha, witir, dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 3, menghindari kemaksiatan zahir dan kemaksiatan batin.
Ya. Wajib sudah, sunnah sudah, menghindari kemaksiatan zahir dan batin, dilakukan dengan mudawamah, maka orang itu dikatakan di dalam kitab Kifayatul dalam kitab Risalatul Muawanah, orang ini adalah dekat dengan Allah. Orang ini adalah mendapatkan apa? Mendapatkan kasih sayang Allah. 3 hal tadi. Nah, makanya harus dimudawamakan. Mudawamah itu istiqomah. Istiqomah itu butuh perjuangan. Ngantuk dihilangkan, males dihilangkan. Apapun yang terjadi dihilangkan. Karena menuju mudawamah tadi. Ya. Kenapa? Karena nafsu terus-menerus menggoda. Nafsu amaro setiap detik, setiap saat pasti menghalangi. Nah, dengan dihalanginya itu kita berjuang, kita semangat. Ya, dengan semangat dan berjuang, akhirnya muncul yang namanya mudawamah, itu adalah akan dinilai oleh Allah. Oke, silakan Pak Mirin, silakan. Ya. Contohnya apa Pak Amirin? Contohnya, baca masalah, terus, contoh masalah apa? Ya, ya, karena hati bagaikan cermin. Dulu kan sudah kita bahas dalam kitab Hikam. Bagaikan cermin. Nah, cermin ini terpenuhi oleh keinginan-keinginan duniawi. Ya, sehingga kalau sudah terpenuhi dengan keinginan-keinginan duniawi, ketika sholat apa yang muncul? Oh, eling iki, eling iki, eling iki. Eling ini, eling ini. Nah, makanya Imam Ghazali mengatakan bahwa fahmun. Ketika sholat kita konsentrasi Bismillahirrahmanirrahim. Hatinya ada Allah, sifatnya Allah. Ar-Rahman kasih sayang yang tinggi diberikan kepada siapa saja. Ar-Rahim juga memberi kasih sayang khusus orang yang beriman. Allah itu sangat cinta kepada diri kita. Cintanya luar biasa. Meskipun gak sholat dikasih nikmat. Meskipun dablek dikasih nikmat. Meskipun gak lupa dengan Allah dikasih nikmat. Luar biasa. Sehingga dengan mengingat Allah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, itu ada Allah. Sifatnya hebat. Sifatnya luar biasa. Nah, itulah antara lain ketika sholat kita paham, masalah-masalah di luar sholat sulit untuk masuk di dalam sholat. Itu membantu ketika kita itu sholatnya bisa khudur, menghadirkan Allah. Tetapi karena problemnya itu banyak, masalahnya banyak, apa yang dihadapi itu banyak, langsung ujung-ujung sholat, bukan Allah yang ingat, tapi di luar sholat ini masuk semua di dalam hatinya orang itu. Nah, untuk menghindarinya, fahmun. Mahmun itu faham apa yang dibaca. Makanya surat yang dibaca itu yang paham. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, pendek-pendek. Atau qul a'udzu birabbil falaq min syarri, pendek-pendek yang penting paham. Untuk menolong, membantu, menapis persoalan-persoalan di luar sholat. Makanya sholat kan aqimis sholat kalidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Kau niki sholat, tapi kok gak eling aku, eling permasalahan-permasalahan dua sholat.
Nah, makanya Imam Ghazali, Fahmun, Ta'zim, Haibah, Roja, Arya, dan sebagainya. Al-Haya itu untuk membantu orang itu agar bisa khudur dan bisa khusyuk di dalam sholat. Memangnya sholat itu secara teori gampang Pak Toyo. Secara teori, prakteknya angel. Ya apa carane khusyuk, ya apa carane khudur, ya apa carane itu. Tapi harus gak boleh putus asa. Khusyuk gak khusyuk, kita berusaha. Berusaha dan menambah ilmu pengetahuan. Ayo sebelahnya, silakan. Diimbangi dengan sholat rawatib. Ya, sholat sunatnya diperbanyak. Ya, kalau ingat diqadha. Tetapi kalau sudah ingat diperbanyak sholat sunat rawatib. Sholat sunat yang mengikuti sholat wajib. Ya, sehingga apa? Sehingga bisa membantu sholat wajib yang kurang sempurna. Sholat wajib yang lainnya. Jadi dibantu dengan sholat sunnah rawatib. Sholat yang mengikuti sholat wajib sebelum zuhur 2, setelah 2 dan sebagainya sebelum subuh, ya toh, setelah maghrib, ya toh, setelah isya dan sebagainya. Itu sholat sunnah rawatib. Monggo, Pak Ikhwan. Pergi. Kok ngado ae. Ayo, monggo. Mau jawaban? Nggih. Nggih. Contohnya gimana doa yang lain itu? Contoh gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Wa iyyaka nasta'in. Diem, hatinya yang memohon. Ya, hatinya yang memohon. Ya, hati bukan lisan, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan bahasanya. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kami mohon pertolongan, baru menang hatinya mohon. Boleh. Memohonnya justru mohon kan khusyuk. Mohon sesuai dengan harapannya. Ya, sesuai dengan harapannya ya. Oke. Atau ya. Contoh apa? Contoh apa kata? Ya. Bertahan. Contoh apa? Boleh. Jadi memang nafsu itu kan nafsu amarah menghalang-halangi seseorang yang menambah kebaikan. Nafsu amarah itu senangnya yang gampang. Contoh, petangi bangun malam. Bangun malam itu sudah berikhtiar, saya sholat tahajud katakanlah 8 rakaat.
terus dihalang-halangi, pengrokaat ae cukup. Jadi nafsu amarah itu milih sing gampang-gampang. Ya, ya, ya. Gak apa-apa, apa. Setelah tahu, hmm? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kulu 5 kali boleh, kulu 7 kali boleh, kulu 8 kali boleh, kulu 20 kali boleh. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Karena dengan membaca surat di dalam sholat itu, di samping nilai pahalanya banyak, yang nomor 2, mengandung arti yang membuat seseorang itu hudur, membuat seseorang itu dekat dengan Allah. Begitu juga surat yang dibaca itu adalah memberikan ilmu pengetahuan. Nggak apa-apa Pak Toh. Artinya yang penting surat yang dibaca itu paham. Pendek-pendek tapi paham. Itu lebih afdol daripada surat panjang-panjang tidak paham. Ya. Wonten ya. Silakan. Ya. 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 Iya. Iya. Jadi sesuai dengan bacaan kalau sujud, rukuk, itu tadi hatinya untuk menghayati arti daripada bacaan tadi. Hatinya. Ya, itu istilahnya itu untuk menambah kekhusyuan, untuk menambah hudur, dan untuk menambah pemahaman-pemahaman di dalam sholat yang dihadapi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tambah sambung, tambah connect, tambah mahabbah kepada Allah. Ya? Iya. Iya. Kalau Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku. Iya. Itu kan Rabbi firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. 8 permohonan. 8 permohonan ini kalau dikabulkan satu aja luar biasa. 8 ini. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosaku. Rabbi warhamni, wajiburni. Ya toh? Tutuplah kekurangan-kekuranganku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzukni, berilah kami rezeki jasmani dan rezeki rohani. Itu adalah, makanya sholat itu adalah, as-sholat itu adalah munajat, memohon kepada Allah. Ada dialog. Kalau di dalam Fatihah itu ada dialog, komunikasi antar hamba dengan Allah. Oke. Wonten malih Pak, itu Pak Cak Ikhwan. Surat, monggo. Nggih. Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, nggak masalah, itu hanya urutan-urutan saja. Yang penting pada waktu sholat itu paham itu dalam rangka untuk membantu supaya orang itu hudur, supaya orang itu khusyuk, supaya orang itu connect dengan Allah. Nggih. Ya. Ya. Boleh. Itu wawasan kenegaraan supaya muncul yang namanya cinta kepada bangsa dan negara. Itu harus boleh, itu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu boleh saja dalam rangka
supaya membuka wacana cakrawala kita, di mana ilmu itu adalah semuanya dari Allah, sehingga kita harus mengetahuinya itu. Baik itu ilmu agama, ilmu umum, ilmu apapun boleh kita pelajari. Yang penting membawa manfaat dan barokah diri dan orang lain. Nggak apa-apa, Mas. Itu membuka wacana. Pancasila itu kan hasilnya orang-orang yang orang-orang yang punya pakar-pakar ilmu. Iya, bagus itu. Iya, ambil ilmunya. Jadi mengambil ilmu itu undur makol wala tandur mankol. Undur makol. Lihatlah apa yang dibicarakan. Baik orang yang berbicara itu adalah orang luar, orang manapun yang baik boleh kita ambil. Wala tandur mankol, ojo melihat orang yang berbicara. Tapi lihatlah inti manfaat yang dibicarakan itu. Ya, meskipun orang lain, meskipun negara lain, boleh kita ambil kalau memang sesuai dengan diri kita. Undur makol wala tandur mankol. Lihatlah apa yang dibicarakan, kalau manfaat ambil, jangan melihat orangnya. Ya, oke. Ada lagi Pak Amirin? Mumpung waktunya masih ulang-ulang menit. Oh, basiro, mata batin. Mata batin basiro. Itu menghidupkan basiro ini minimal kita punya zikir sirri, zikir qalbi secara terus menerus. Allah, Allah, Allah dalam hati. Di jalan, di mana saja berada, kapanpun, dimanapun, mau tidur, maupun di mana hatinya dihidupkan Allah, 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 Allah. Dengan dihidupkan dengan Allah, Allah seperti itu, akan dibimbing oleh Allah. Siapa yang ingat aku, pasti Allah mengingat orang yang mengingat tadi. Fadkuruni adzakum washkuruni wala takfur. Fadkuruni adzakurukum. Ingatlah padaku, pasti aku ingat pada orang yang mengingat aku. Dengan istiqomah zikir qalbi Allah, Allah akan bersinar, akan membersihkan kotoran-kotoran di dalam hati. Maksiat-maksiat lisan, maksiat mata dibersihkan dengan zikir tadi. Allah, Allah. Kalau sudah Allah, Allah sudah banyak, diimbangi dengan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. 3. Istighfar 100 minimal. Sholawat 1000. Allah, Allah di atas tadi. Istighfar 1000. Astagfirullahaladzim. Sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Terus Allah, Allah, Allah. Baik jariyah maupun sirri. Nek sirri qalbi kan di luar masjid. Tapi kalau dalam masjid, la ilaha illallah. Itu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Makatan mugi-mugi menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.